Kita lihat-lihat dulu. Ini adalah makam. Kemarin itu katanya sempat ada Menteri Fadlizon datang ke sini, guys. Komplek rumah adat Kampung Pulo. Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Budaya Wilayah Provinsi Jawa Barat. Halo guys, jadi hari ini kita berada di Situ Cangkuang, Garut. Pagi-pagi sekitar jam setengah 7 pagi. Karcisnya kalau hari biasa sekitar 10.000 guys. Suasananya masih asri. Situ Cangkuang, Garut yang ada di Leles ya guys ya. Ini situnya, situ candinya. Candinya cuman segede gini tapi sejarahnya gede guys. Itu nama makam le. Wah. Ada makam guys. Kalau ada yang tahu makam ini makam apa guys. Coba dulu ke sini. Wih. Monyet bukan nih? Takut dideketin kalau ada monyet guys. Candinya besar banget kalau dideketin guys. Kalau dari jauh mah kecil ya. Ini mah masuknya dari belakang ya. Harusnya dari depan. Dari depan nih, dari sana. Kalau ke candi ini, kalau dari depan sana harus pakai rakit guys. Kurang tahu dulu, kalau dulu sih pernah ke sini naik rakit 10.000. Makam Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Jadi secara Candi Cangkuang ini candi Hindu peninggalan Kerajaan Galuh guys, terletak di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut ya guys ya. Candi ini merupakan candi Hindu pertama ditemukan di tanah Sunda dan satu-satunya yang tersisa juga di wilayah Garut guys. Jadi kita mesti tahu juga nih sejarahnya di sini dulunya kayak gimana, dan kita juga harus bangga sebagai orang Garut karena ini tuh candi yang salah satu pertama ditemukan di Garut ya guys ya. Dan suasananya juga ya begitu adem lah kalau pagi-pagi gini. Cuman ya disarankan memakai baju atau celana yang panjang ya guysnya. Banyak nyamuk gigit-gigit ya, lumayan sakit juga sih. Kita cek dulu ke arah dalamnya guys. Kita lihat-lihat dulu. Ini adalah makam Eyang. Ini bahasa aksara Sunda. Aku kurang tahu ya bahasanya karena kurang mengerti juga aksara Sunda guys. Ini di dalamnya ada seperti arca ya. Arca Hindu guys, cuman digebok, gak bisa masuk. Perhatian, mohon alas kaki dilepas. Oh, harus dilepas guys ya. Kalau naik ke atas candi harus dilepas alas kakinya. Suasananya enak kalau pagi-pagi guys. Candi Cangkuang, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Candi Cangkuang berdiri di sebuah bukit, terdapat danau. Nah, ngomong-ngomong masalah danau, tuh danaunya kelihatan kan, Danau Situ Cangkuang. Candinya emang keren sih, gokil.
Nih di sini juga ada saung-saung guys, bukan saung sih, seperti sanggar ya. Kita lihat ini sanggar apa guys. Oh ini ternyata museum situs. Kalau daguan euy, daguan. Ini adalah Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Budaya Wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi ini tuh museum, tapi kayaknya dikunci guys, gak bisa masuk. Coba deh kalian yang tahu ini kalau bisa masuknya jam berapa, bisa masuk atau enggak sih. Nih pintu masuknya di sini, cuman kurang tahu di dalamnya ada apa guys. Ini area belakang museum. Wih, makam gede guys. Itu di sana makam kuno, bukan makam kuno, nggak tahu apa gitu. Kita lanjut lagi guys. Sini lucu nih, ada rumah-rumah miniatur. Kekuat di sini banyak ininya, nyamuknya gede-gede. Nah, kita lanjut lagi guys. Nah, penampakan situnya ya guys ya, ini masih di atas bukit, dan ini ada bangku enak banget untuk sekedar nonton dari atas bukit. Gak tahan, nyamuknya banyak. Nah di sini nih, ini tuh ada seperti makam-makam ya guys ya. Makam, kurang tahu sih makamnya makam apa, cuman kayak makam yang pipes zaman dulu. Ini juga ada nih. Kayaknya nggak bisa ya ke bawah ya, ditutup guys. Oh berarti area candi sama situnya itu dipisah ya guys ya, sama pagar-pagar besi yang di atasnya itu ada kawat guys. Jadi kita nggak bisa masuk ke area situ Cangkuang, cuman bisa di area candinya aja. Sayang banget ya guys ya, nggak bisa masuk ke area situ Cangkuangnya, soalnya ditutup sama besi-besi, pagar besi yang di atasnya itu ada kawat ya guys ya. Nah kawat seperti ini guys, jadi kita nggak bisa lewat. Tapi siapa tahu di pinggir ada pintu ya. Kita coba dulu aja deh jalan-jalan, mumpung masih pagi dan belum juga banyak orang. Kemarin itu katanya sempat ada Menteri Fadlizon datang ke sini guys, ke situ Cangkuang ini guys. Saat info sih, kalau ada info mah aku langsung ke sini kemarin ya guys ya. Tuh ditutup guys, rapat, nggak ada celah. Oh harus bayar lagi guys. Di sana ada. Sayang banget ya bisa masuk ke area situnya, cuman bisa lihat dari sini. Indah banget guys, indah banget. Lihat guys, katanya ada jalan menuju ke situnya. Kita cobain ya, kata si Mang Kiki. Kita bakal ke pintu Candi Cangkuang guys. Candi situ anjir, lupa guys. Komplek rumah adat Kampung Pulo. Suasananya seperti rumah jadul guys. Kita review dulu sebelah sininya dari depan.
Ini makam keramat ke sebelah kanan yang tadi kita ini kampung adat nih guys. Musola juga ada di sini komplit. Kondisi rumah-rumahnya seperti zaman dulu masih terjaga guys. Masih terawat guys ya. Warganya juga masih banyak, tapi rumahnya cuman beberapa, ada 6, cuman ada 6 guys rumahnya juga. Tuh enakan, bapak-bapaknya juga lagi pada bebersih. Tek ini apa, bangunannya sama aja guys, jadi dari desainnya semua sama. Giring pak, bentar. Ini bagian belakangnya Kampung Pulo guys. Padahal tadi ayah kan itu tuh. Hah? Emang kenawan gitu. Satu nama. Arsitektur yang sangat masih tradisional dan menolak untuk penambahan pembangunan seperti seperti semen gitu guys. Menolak punah. Banyak, ada kolam ikan juga guys. Orang aja. Jadi guys, menurut artikel yang gua baca, jadi si Kampung Pulo ini menolak untuk menambahkan bangunan-bangunan yang modernisasi ya guys ya, seperti ada bangunan batu bata, tembok, semen atau sebagainya gitu. Jadi warga di sini tuh masih mendukung memegang teguh ketradisionalan dan budaya, karena di sini dulunya tempat penyebaran Islam sangat besar-besaran ya guys ya di sekitaran candi ini. Nah, guys, jadi ini kita bakal menelusur yang tadi ya guys ya, menuju ke situ Cangkuangnya, danau-danau kecilnya guys. Nih rakit-rakit ini bisa nih dipakai dari arah sana, dari arah depan. Tiket airnya lagi kecil ya guys kayaknya mah, soalnya nggak nyampe ke pinggir tuh, masih ada celah-celah tanah. Nih guys, kita udah sampai di situ Cangkuangnya guys. Tunggu selamat datang, tapi ini mah selamat datang buat ke candi kayaknya mah. Nih banyak rakit-rakit guys, rakit-rakit penyeberangan dari masuknya Candi Cangkuang. Candi situ kita ini tuh harusnya berbeda ya, situ sama candi. Kalau wisata situnya itu yang ini, kita bisa nyebrang pakai rakit, bayar kalau nggak salah 10.000 gitu kalau nggak salah gitu ya. Nih, selamat datang di Cagar Budaya Candi Cangkuang, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Oh, candinya tadi yang di atas, kita ke sana guys. Ini mah di bawah. Tuh, si bapaknya udah mulai naik rakit nyebrang guys. Ini tuh banyak besi-besi kayak gini. Kalau dulunya mah kayaknya nih atasnya ada fiber atau ada tudung-tudungnya guys, biar nggak kehujanan. Ada tempat duduk juga, anjay, enak cok. Kita nyantai dulu di sini. Sumpah sakit anjir. Ingat ya guys ya, kalau misalkan kalian kesini ke Candi Cangkuang Garut,
harus memakai pakaian yang tertutup ya guys ya. Gak boleh yang celana pendek kayak aku ini guys. Nyesel anjir, nyamuknya segede-gede bagong. Segede-gede bagong guys. Gak kuat kalau misalkan harus pakai celana pendek. Disarankan untuk memakai celana panjang guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Kita menelusuri bagian situnya guys. Kira-kira orang Cangkuang di sini ada nggak nih yang tahu di sini ada ikannya guys? Nggak? Kayaknya mah ada ikannya guys. Cuman jarang banget orang mancing di sini. Gak kelihatan. Belum kelihatan, bukan nggak kelihatan guys ya. Oh, itu candinya. Yang tadi itu kita di atas banyak semut banyak nyamuknya guys. Nggak tahan. Nah, ini tempat untuk kita naik rakit guys. Kita tuh turun di tangga ini guys buat naik rakit. Si bapaknya juga udah mulai nyebrang guys. Jadi guys, menurut artikel yang pernah gua baca, jadi candi ini berbau Hindu, tapi di bawahnya, di pinggirnya itu ada sebuah makam yang dinamakan sebagai Mbah Dalem Arif Muhammad gitu kalau nggak salah. Itu seorang penyebar Muslim di Garut, dan itu bisa berdampingan dengan Candi Cangkuang yang berbau Hindu ya guys ya. Bisa berdampingan makam dengan candi, itu sangat luar biasa guys. Kita harus bangga ya guys ya sebagai Muslim dan sebagai warga Indonesia yang toleransinya tinggi. Nah, ini masih bagian situ guys. Kita agak cepetin dulu jalannya. Dulu itu waktu pertama ke Candi Cangkuang nggak seperti ini guys, masih berantakan dan belum keurus guys. Nah, sekarang udah bagus ya guys ya. Tangkal ini pohon beringin yang masih kecil kayaknya mah. Cuman itu yang di belakangnya gede. Depan candinya guys. Kita masih terus jalan nih. Ini masih area pemakaman yang tadi dari atas kita lihat guys. Gua belum tahu ini sebenarnya pemakaman umum atau apa gitu guys ya. Yang tahu boleh komen dong. Ini sebenarnya makam apa guys? Soalnya banyak banget dari atas sampai bawah itu makam guys. Dan di sini juga ada bangku, cuman kurang begitu worth it, tapi bisalah kita duduk bentar. Indah banget guys, cuman sendirian. Si Mang Kiki tadi di sana jauh. Oke guys, jadi kesimpulannya toleransi itu harus dijunjung setinggi-tingginya guys, karena kita itu hidup di suatu negara yang berbeda-beda agamanya itu sangat banyak ya guys ya. Karena itu kita itu harus menjunjung tinggi toleransi, menghargai juga sesama agama lain ya guys ya. Bukan kita saling menjelek-jelekan atau menjatuhkan. Kalau misalkan ada oknum yang seperti itu yang membuat kita menjurus untuk intoleran, kita tolak saja guys. Tolak sebanyak-banyaknya, tolak dengan keras. Intoleran itu kita harus hidup berdampingan guys. Jadi cukup segitu dulu guys konten untuk menelusuri kampung Cangkuang, situ Candi Cangkuang. Untuk kelanjutannya kita bakal update lagi video sekitar Garut. Kalau misalkan kalian request, boleh juga nih pengen review tempat mana tapi sekitaran Jawa Barat. Kalau misalkan untuk keluar Garut, request dulu, oke.
karena gua juga harus mempersiapkan diri untuk berangkat ke lokasi tersebut. Oke guys, see you next time. Untuk di konten selanjutnya jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Oke.